Halo teman-teman BDKSN, kembali lagi bertemu dengan saya, Bang Didik. Soal wawancara ini sering diabaikan padahal menentukan kelulusan. Bagaimanapun teman-teman, ada soal kompetensi teknis, ada soal manajerial, ada soal sosial kultural, dan ada soal wawancara. Keempatnya harus dituntaskan semua ya. Dan faktanya, memang banyak di antara teman-teman kita di tahap 1 yang lalu justru terlena dengan mengerjakan soal-soal teknis dan kehabisan waktu pada saat mengerjakan soal wawancara. Maka dari itu, soal wawancara ini perlu diperhatikan juga, dikerjakan dengan baik, teman-teman, dan dilatih serta diasah terus sehingga pada saat ujian tidak kehabisan waktu. Maka dari itu perlu ada manajemen waktu yang baik serta kemampuan untuk mengerjakan soal-soal wawancara. Inilah teman-teman soal-soal wawancara P3K yang langganan muncul, di mana soal-soal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Submateri kita pada video kali ini adalah komitmen, wawancara komitmen teman-teman. Semua informasi dapat menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang belum bergabung dengan media sosial Bidik ASN, dapat bergabung di @bidik_ASN dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Soal nomor 1 teman-teman, sebagai bagian dari tim perusahaan, Anda diberi tugas untuk proyek besar yang membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk diselesaikan. Bagaimana Anda menjaga komitmen untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan baik? A. Saya akan fokus pada bagian proyek paling menarik dan menyerahkan tugas yang membosankan kepada rekan. B. Saya akan mengatur prioritas saya agar tetap fokus pada tujuan jangka panjang meskipun terkadang ada tugas yang kurang menarik. C. Saya akan menunggu hingga tenggat waktu mendekat untuk mulai bekerja lebih keras. D. Saya akan mencari peluang lain dan menyerahkan proyek jika saya merasa tugas terlalu berat. Ya, teman-teman, dicari jawaban yang menunjukkan komitmen. Karena ini wawancara, submaterinya komitmen. Kita lihat teman-teman BDKSN, jawaban terbaik ada di opsi yang C. Saya akan mengatur prioritas saya agar tetap fokus pada tujuan jangka panjang meskipun ada tugas yang kurang menarik. Yang B ya, mohon maaf. Skor 4 ada di B. Saya akan mengatur prioritas saya agar tetap fokus pada tujuan jangka panjang meskipun terkadang ada tugas yang kurang menarik. Pembahasannya di bawah teman-teman. Jawaban B mencerminkan komitmen yang baik terhadap pekerjaan jangka panjang dengan kemampuan untuk tetap fokus meski ada tugas yang kurang menarik. Ini menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap proyek. Ya, baru diiringi dengan D dengan 3 poinnya. Saya akan mencari peluang lain dan menyerahkan proyek jika saya merasa tugas terlalu berat. Diikuti dengan 2 poin di A dan 1 poin di C. Soal nomor 2 teman-teman. Bagaimana Anda mempertahankan komitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penuh tantangan atau seringkali mengalami hambatan dalam pekerjaan Anda? A. Saya akan mencari alasan untuk menghindari tantangan dan hanya mengambil tugas yang mudah. B. Saya akan menyelesaikan tugas apa adanya dan berharap masalah bisa teratasi sendiri. C. Saya akan mencari solusi kreatif untuk mengatasi hambatan dan tetap fokus pada tujuan akhir. Dan D. Saya akan menyerahkan tugas tersebut kepada orang lain jika terlalu sulit. Ya, jawaban terbaiknya ada di C dengan 3 poin. Dengan 4 poin teman-teman. C. Saya akan mencari solusi kreatif untuk mengatasi hambatan dan tetap fokus pada tujuan akhir. Ini jawaban terbaiknya yang C. Pembahasannya, jawaban C menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mengatasi tantangan dengan solusi kreatif dan tetap fokus pada tujuan akhir. Ini mencerminkan daya juang yang tinggi dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Skor 3 dari D. Saya akan menyerahkan tugas tersebut kepada orang lain jika terlalu sulit, diiringi dengan B 2 poin dan A 1 poin. Kita lanjutkan teman-teman BDKSN. Seiring berjalannya waktu, Anda mungkin merasa sudah cukup berkompeten dalam pekerjaan Anda. Apa yang Anda lakukan untuk terus meningkatkan diri dan berkontribusi lebih kepada perusahaan? A. Saya merasa tidak perlu belajar lebih banyak karena saya sudah cukup berpengalaman. B. Saya akan terus mencari pelatihan atau kursus untuk memperbarui keterampilan saya, bahkan jika itu tidak langsung terkait dengan pekerjaan saya. C. Saya akan hanya melakukan tugas sendiri sesuai dengan peran saya tanpa berusaha untuk berkembang lebih jauh. Dan D. Saya akan menunggu kesempatan diberikan kepada saya tanpa mengambil inisiatif. Kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman. Skor 4 ada di B. Saya akan mencari pelatihan atau kursus untuk memperbarui keterampilan saya, bahkan jika itu tidak langsung terkait dengan pekerjaan saya. Pembahasannya, jawaban B ini menunjukkan komitmen untuk terus belajar
dan mengembangkan diri yang penting untuk menjaga relevansi dalam pekerjaan dan berkontribusi lebih banyak ke perusahaan. Diiringi dengan 3 poin adik-adik, saya akan menunggu kesempatan diberikan kepada saya tanpa mengambil inisiatif. Kemudian C dengan 2 poin dan A 1 poinnya. Kita lanjutkan teman-teman, soal nomor 4. Ketika Anda terlibat dalam proyek jangka panjang yang memiliki tekanan tinggi, bagaimana Anda menjaga kualitas pekerjaan tetap terjaga meski ada gangguan atau kendala lainnya? A. Saya akan segera mengerjakan tugas apapun yang datang tanpa memperhatikan kualitas jika tekanan terlalu besar. B. Saya akan menurunkan standar kualitas agar bisa lebih cepat menyelesaikan tugas. C. Saya akan tetap mengatur waktu dengan baik dan menyelesaikan tugas sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. D. Saya akan meminta bantuan tim untuk menyelesaikan tugas tanpa mengambil tanggung jawab pribadi. Ya, yang D tidak mandiri. Yang C ini kelihatannya lebih baik. Ini soal-soal seperti ini bisa dinalar tentunya teman-teman ya, tidak terlalu susah. Jawaban terbaiknya teman-teman, skor C ada di 4 poin. Saya akan tetap mengatur waktu dengan baik dan menyelesaikan tugas sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Diiringi dengan D dengan 3 poinnya, saya akan meminta bantuan tim untuk menyelesaikan tugas tanpa mengambil tanggung jawab pribadi. Skor 3 di D. Dan diiringi B 2 poin, A 1 poin. Pembahasannya? Jawaban C menunjukkan komitmen tinggi untuk tetap menjaga kualitas meski dalam tekanan. Ini menunjukkan profesionalisme dan dedikasi terhadap pekerjaan yang diberikan. Ya, ini soal-soal wawancara. Komitmen, jawablah sesuai dengan nilai komitmen yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling bijak. Soal nomor 5 teman-teman, pekerjaan Anda seringkali melibatkan tenggat waktu yang ketat. Bagaimana Anda memastikan bahwa tugas Anda selesai tepat waktu, bahkan ketika ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan? A. Saya akan menunda pekerjaan hingga mendekati tenggat waktu untuk mengurangi beban kerja. B. Saya akan meminta lebih banyak waktu kepada atasan jika pekerjaan saya tidak selesai tepat waktu. B ya. C. Saya akan membuat rencana yang jelas, mengatur prioritas dan bekerja secara efisien untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. D. Saya akan menyelesaikan beberapa tugas yang lebih mudah terlebih dahulu dan menunda yang sulit. Kita lihat jawaban terbaiknya. Ada 4 poin. Di C, saya akan membuat rencana jelas, mengatur prioritas, dan bekerja efisien untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Baru kemudian diiringi dengan 3 poin. Di D, saya akan menyelesaikan beberapa tugas yang lebih mudah terlebih dahulu dan menunda yang sulit. Ya, B 2 poin dan A 1 poin. Pembahasannya, jawaban C ini menunjukkan komitmen terhadap waktu dengan merencanakan dan mengatur prioritas pekerjaan dengan baik. Ini menggambarkan keterampilan manajemen waktu yang penting untuk menyelesaikan tugas tepat waktu ya. Kami informasikan bahwa Bimbel Bidik ASN mengadakan paket tryout P3K untuk teman-teman maksimalkan pada tes tahap 2 nantinya. Ada paket Mansoswan, kemudian administrasi perkantoran atau AP ya, penata layanan operasional atau PLO, dan operator layanan operasional atau OLO ya teman-teman. Fasilitas yang teman-teman dapatkan adalah bebas akses selama 6 bulan, 1 paket soal gratis, dan 3 paket soal HOTS dan berkualitas tentunya teman-teman. Disertai pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaan teman-teman. Sudah termasuk Mansoswannya dapat untuk pembelian paket AP, PLO, dan OLO gitu ya teman-teman ya. Di sini ada grup diskusi yang teman-teman bisa dapatkan, serta event webinar premium. Ini bisa teman-teman dapatkan pada fasilitas dari paket ini ya. Fitur baru juga teman-teman dapatkan, yaitu berupa kalender jadwal BKN resmi ya. Untuk aksesnya bisa diakses di bimbel.bidikasn.com atau hubungi kontak person yang tersedia di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, untuk paketnya teman-teman bisa dapatkan di harga 99.000. Potongan harga cukup membayar dengan 69.000 saja. Ya, sekali lagi dapat menghubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Kita lanjut teman-teman Bidik ASN. Soal nomor 6 adalah perusahaan sedang mengalami perubahan besar dalam sistem kerja atau struktur organisasi. Bagaimana Anda menyikapi dan berkomitmen terhadap perubahan ini untuk memastikan kelancaran pekerjaan? A. Saya akan menunggu perubahan tersebut selesai dan hanya mengikuti perubahan yang memengaruhi langsung pekerjaan saya. B. Saya akan mencari tahu lebih banyak tentang perubahan tersebut dan menyesuaikan diri secepat mungkin agar tetap
agar bisa tetap berkontribusi. C. Saya akan keberatan terhadap perubahan tersebut dan mencoba menghindari untuk beradaptasi. D. Saya akan melibatkan diri dalam setiap perubahan, meski itu tidak langsung berhubungan dengan tugas saya untuk mendukung rekan-rekan kerja. Kita lihat jawaban terbaiknya ada di B. Saya akan mencari terlebih banyak tentang perubahan tersebut dan menyesuaikan diri secara secepat mungkin agar bisa tetap berkontribusi. Diiringi dengan 3 poin di D. Saya akan melibatkan diri dalam setiap perubahan meski itu tidak langsung berhubungan dengan tugas saya untuk mendukung rekan-rekan kerja ya. Lanjut 2 poin di A dan 1 poin di C. Pembahasannya, jawaban B ini menunjukkan komitmen terhadap perubahan dan kemauan untuk beradaptasi dengan cepat. Sikap ini penting untuk tetap relevan dan berkontribusi di tengah perubahan organisasi. Soal nomor 7 teman-teman, pernahkah Anda mengalami situasi sulit di tempat kerja yang membuat Anda merasa ingin menyerah? Apa yang Anda lakukan untuk tetap menjaga komitmen dan menyelesaikan tugas tersebut? A. Saya akan berhenti sejenak dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang lain. B. Saya akan mencari dukungan dari rekan kerja atau atasan untuk mendapatkan solusi terbaik dan tetap menjaga semangat kerja. C. Saya akan memutuskan untuk menyerah dan mencari pekerjaan lain yang lebih mudah untuk saya kerjakan dalam kondisi apapun. D. Saya akan menunda penyelesaian masalah hingga saya merasa lebih siap. Untuk jawaban terbaiknya ada di B. Saya akan mencari dukungan dari rekan kerja atau atasan untuk mendapatkan solusi terbaik dan tetap menjaga semangat kerja. Diiringi dengan D 3 poin. Saya akan menunda penyelesaian masalah hingga merasa lebih siap. Dan skor 2 ada di A, skor 1 ada di C. Pembahasannya, jawaban B menunjukkan komitmen yang tinggi untuk tetap mencari solusi meskipun menghadapi kesulitan. Melibatkan rekan kerja atau atasan menunjukkan keterbukaan dan kesadaran akan pentingnya kolaborasi. Ini bagian dari komitmen teman-teman. Soal nomor 8 teman-teman, jika ada perubahan signifikan dalam perusahaan yang memengaruhi pekerjaan Anda, bagaimana Anda menyesuaikan diri dan memastikan bahwa tujuan perusahaan tetap tercapai? A. Saya akan mengabaikan perubahan tersebut dan tetap melanjutkan pekerjaan seperti biasanya. B. Saya akan belajar tentang perubahan tersebut dan menyesuaikan pekerjaan saya agar tetap mendukung tujuan perusahaan. C. Saya akan mengeluh tentang perubahan dan berharap dapat kembali ke cara kerja yang lama. D. Saya akan menyerahkan tugas saya kepada orang lain karena perubahan tersebut sulit untuk dihadapi. Ini biasanya soal-soal wawancara itu sebenarnya tidak terlalu susah teman-teman ya, karena umumnya cukup kontras untuk bisa menjawab soal-soal di wawancara ini. Kita lihat jawaban terbaiknya ada di B. Saya akan belajar tentang perubahan tersebut dan menyesuaikan pekerjaan saya agar tetap mendukung tujuan perusahaan. Lalu kemudian D 3 poin, C 2 poin, dan A 1 poin. Pembahasannya, jawaban B menunjukkan sikap yang proaktif dan adaptif terhadap perubahan serta kesediaan untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Ini mencerminkan komitmen tinggi terhadap keberhasilan organisasi. Soal nomor 9. Dalam pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi, bagaimana Anda memastikan bahwa hasil kerja Anda tetap berkualitas meskipun ada tekanan waktu? A. Saya akan mengurangi ketelitian untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. B. Saya akan bekerja dengan cepat dan mengandalkan keberuntungan untuk mencapai hasil yang baik. C. Saya akan merencanakan pekerjaan dengan baik dan tetap menjaga kualitas meskipun ada tenggat waktu yang ketat. D. Saya akan meminta lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan meskipun tenggat waktu sudah dekat. Dan jawaban terbaiknya ada di C. Saya akan merencanakan pekerjaan dengan baik dan tetap menjaga kualitas meskipun ada tenggat waktu yang ketat. Jadi dengan 3 poin di D, saya akan meminta lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan meskipun tenggat waktu sudah dekat ya. B 2 poin dan A-nya 1 poin. Pembahasan, jawaban C ini menunjukkan komitmen terhadap kualitas meskipun ada tekanan waktu. Ini menggambarkan sikap disiplin dan kemampuan mengelola waktu dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Soal nomor 10, bagaimana Anda berkomitmen untuk mendukung rekan kerja Anda, terutama jika mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka? A. Saya akan mengabaikan kesulitan mereka dan fokus pada pekerjaan saya sendiri. B. Saya akan memberikan sedikit bantuan tetapi tidak terlibat terlalu banyak karena pekerjaan saya juga penting. C. Saya akan menawarkan bantuan dan bekerja sama untuk mencari solusi terbaik bagi kesulitan yang dihadapi rekan saya. D. Saya akan memberitahu atasan mereka untuk menangani masalah tersebut. Jawaban terbaiknya ada di C. Saya akan menawarkan bantuan dan bekerja sama untuk mencari solusi terbaik bagi kesulitan yang dihadapi rekan saya. Ini komitmen untuk membantu rekan yang kesulitan teman-teman ya. Yang D 3 poin, saya akan memberitahu atasan mereka untuk menangani masalah tersebut. Baru kemudian B 2 poin dan A 1 poinnya. Pembahasannya,
Jawaban saya ini menunjukkan komitmen untuk berkolaborasi dan membantu rekan kerja yang penting untuk keberhasilan tim secara keseluruhan. Sikap ini menunjukkan integritas dan dukungan terhadap tujuan tim. Nah, soal 11 untuk latihan, teman-teman dapat menjawab di kolom komentar. Ketika Anda diberikan tanggung jawab baru yang sangat menantang, bagaimana Anda menunjukkan komitmen Anda untuk menyelesaikannya dengan baik, meskipun mungkin Anda belum memiliki pengalaman sebelumnya. A. Saya akan mencoba menghindari tanggung jawab tersebut dan berharap seseorang lain akan mengambil alih. B. Saya akan melaksanakan tanggung jawab tersebut tanpa banyak persiapan dan berharap semuanya berjalan lancar sesuai yang saya rencanakan sebelumnya. C. Saya akan mencari informasi tambahan dan berkolaborasi dengan rekan kerja atau atasan untuk memastikan saya bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik. D. Saya akan meminta lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut meskipun tenggat waktu sudah ditentukan. Ya, silakan jawab di kolom komentar. Dan kembali diinfokan bahwa Bimbel BDKSN mengadakan paket tryout yang teman-teman dapat maksimalkan untuk tahap 2, tes tahap 2 ada Manseswan, ada AP atau administrasi perkantoran, ada PLO, penata layanan operasional, ada OLO, operator layanan operasional ya. Harganya 99.000 saja menjadi 69.000 khusus untuk teman-teman. Ya, dapat menghubungi kontak person yang ada di bawah. Fasilitasnya tentu saja banyak sekali, bebas akses di website kami selama 6 bulan. 1 paket soal gratis, 3 paket soal hots dan berkualitas. Nih ada pembahasan soal dan analisa hasil teman-teman, pengerjaan teman-teman ya. Mahasiswanya juga dapat tentunya grup diskusi event webinar premium serta fitur kalender yang sesuai dengan jadwal BKN ya. Bisa teman-teman akses di bimbel.bidikasn.com atau kunjungi web media sosial kami di @bidik_asn atau hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi berikut ini. Like dan subscribe. Puluhan video telah diupload dan akan terus ada upload video P3K dan CPNS setiap harinya. Sampai ketemu dengan Bang Didik di video Bidik ASN tentang P3K pada video berikutnya. Salam Bidik ASN.